Cerita dimulai dari Jong Sung, agen rahasia Korea Utara yang baru saja pulang dari misi besar. Luka di punggungnya menjadi bukti bahwa dia tidak pernah mundur dari pertempuran dan rela melakukan apapun demi negara tercinta. Tapi kali ini misinya lebih berbahaya. Bukan cuma soal peluru, tapi juga melawan pengkhianatan, polisi korup, dan permainan rahasia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Beberapa waktu lalu di sebuah hotel mewah di Berlin, Jong Sung diutus untuk menghadiri pertemuan rahasia, yaitu negosiasi jual beli senjata ilegal. Di sini dia bertemu dengan mafia dari Rusia bernama Yuri dan perwakilan dari Timur Tengah bernama Asim. Ternyata tanpa mereka sadari, pertemuan itu diam-diam dipantau oleh musuh bebuyutan Korea Utara, yaitu Korea Selatan yang dipimpin oleh intel bernama Jung Jin-so. CIA MI6 모사기 전복하려는 어디 너 두개 했잖아. 싸우고 오랜만 고스트를 다보네. Pertemuan tersebut akhirnya membawa hasil yang disepakati oleh semua pihak. Semuanya berjalan lancar sampai gak lancar. Saat hendak menandatangani berkas kerjasama, tiba-tiba mereka diserang. Action. Tapi rupanya bukan agen Korea Selatan yang memicu ledakan senjata, melainkan seorang mafia dari Israel bernama Dagan. Namun Dagan hanya mengincar mafia Rusia dan Timur Tengah, sedangkan Jong Sung dibiarkan hidup. Tapi itu bukan keberuntungan, itu adalah awal dari neraka yang lebih rumit. Saat Jong Seong kabur, Jin Soo langsung mengejarnya. Tapi Jong Sung adalah agen terlatih, sehingga ia bisa lolos dari tangkapan Jin Soo dengan begitu mudah. Transaksi rahasia antara Korea Utara, Rusia, dan Timur Tengah pun gagal total. Bahkan Korea Selatan juga gagal menangkap Jong Sung yang sontak membuat tim Jin Soo hampir dibubarkan oleh sang inspektur. Jelas saja Jin Soo tidak terima, karena kalau timnya dibubarkan maka usahanya dianggap tidak berarti. Oleh karena itu, Kang sebagai kepala NIS cabang Berlin mencoba menenangkan sang inspektur dengan mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki rekening rahasia mantan Presiden Korea Utara, yaitu Kim Jong Il, karena rekening itu akan sangat membantu misi mereka. 40억 불 상당의 비자금 계좌를 타는 거지. 현장에서 우리 팀 말고 제3팀들이 개입을 했습니다. Setelah itu, si inspektur justru mempengaruhi Kang agar tidak melibatkan Jin Soo pada misi Berlin ini karena kurang percaya dengan kinerjanya. Dia bahkan mengiming-imingi akan membantu Kang agar bisa ditransfer tugas ke Amerika, dan percakapan mereka itu disaksikan oleh Jin Soo yang sontak merasa sakit hati. Di pertemuannya bersama Kang, Jin Soo lantas menyindir atasannya itu. Jin Soo pun bertekad tetap akan menangkap Jong Sung bagaimanapun caranya. 네가 미국 공사 발령 만든 것도 좋은데 나는 내일 할 테니까. Di sisi lain, Jong Sung melaporkan kegagalan negosiasi kepada Dubes Korea Utara di Jerman, yaitu Hak Soo yang juga atasannya. Rupanya Hak Soo sudah curiga ada seseorang dari internal Korea Utara yang berkhianat dan membocorkan pertemuan tersebut. Sementara itu, dampak dari kegagalan Jong Sung membuat Korea Utara mengutus seorang agen bernama Myung So untuk mengawasi pergerakan Jong Sung. Dia adalah putra dari salah satu jenderal Korea Utara yang bernama Dong Jung Ho. Myung So sendiri dikenal sebagai agen mematikan, bahkan tak segan menghabisi orang yang telah mengusiknya, apalagi hanya seekor pencopet. Scene kemudian bergeser ke Hak Soo yang sedang bertemu seorang anggota parlemen Jerman yang kita sebut saja Samidi. Di sini Hak Soo ditemani asistennya, yaitu Ryu Jung Hee yang juga istrinya Jong Sung. Hak Soo kemudian menyuruh Jung Hee untuk melayani Samidi sesuai perjanjian awal karena Samidi telah membantu memperlancar urusan Korea Utara di Jerman. Namun lagi-lagi pertemuan itu disadap oleh Korea Selatan yang membayar seorang pelayan Jerman bernama Clara. Setelah itu, Jin Soo meminta hasil rekaman dari Clara sehingga Jin Soo mengetahui bahwa Hak Soo terlibat perjanjian rahasia dengan pejabat Jerman. Tak disangka, pertemuan Jin Soo dengan Clara dibuntuti oleh Myung So, dan ternyata Clara menjadi double informan untuk Utara dan Selatan. Myung So pun menemui Clara untuk mencari informasi. Setelah mendapatkannya, Myung So langsung menghabisi Clara. Myung
Myung-so kemudian menemui Hak-so. Myung-so mengatakan bahwa ada orang di kedutaan yang membocorkan rahasia intelijen, dan menurut kesaksian Clara, orang itu adalah Jung-hee, asisten Hak-so sekaligus istrinya Jong-sung. Oleh karena itu, Hak-so memberitahu Jong-sung tentang hal tersebut. Tentu saja Jong-sung tidak percaya istrinya berkhianat, tapi jika di persidangan Jong-sung membela istrinya yang terbukti bersalah, maka Jong-sung akan menjadi tersangka juga, dan Jong-sung hanya punya waktu 2 hari untuk membuktikannya. 목구름이 몰려오는데 비키울 곳이 없어. Jong-sung pun mulai mengawasi istrinya. Dia memantau setiap pergerakan Jung-hee kayak suami posesif, tapi kali ini untuk mencari bukti. Kecurigaan Jong-sung semakin menjadi-jadi ketika istrinya menolak ajakan makan siangnya. Jung-hee beralasan akan pergi ke kantor kedutaan. Padahal dari pengawasan Jong-sung, saat ini Jung-hee justru pergi ke tempat lain. Oleh sebab itu, Jong-sung pun pulang dan menggeledah seluruh isi rumahnya. Jong-sung khawatir seandainya sang istri menyimpan data rahasia berbahaya yang diincar oleh musuh. Namun, di saat Jong-sung tengah mengobrak-abrik rumah, seseorang datang bertamu. Ternyata tamunya adalah Myung-so. Myung-so yang menyadari kecurigaan Jong-sung terhadap sang istri merasa puas. Namun, untuk mengacaukan pikiran Jong-sung, Myung-so pun mengungkapkan bahwa yang sebenarnya berkhianat justru duta besar Lee Hak-so. Jong-sung pun bingung, penonton bingung, kita semua bingung. Di sisi lain, Hak-so yang merasa kedoknya mulai terbongkar kini berniat melarikan diri. Sialnya, para anak buah Myung-so sudah bersiap untuk menangkapnya. Begitu juga dengan CIA dan agen dari Korea Selatan. Jong-sung yang mempercayai informasi dari Myung-so pun segera menuju pusat kota Berlin untuk menangkap Hak-so dengan tangannya sendiri. Pengejaran itu berlangsung di pusat kota Berlin yang ramai, dengan lihai Hak-so menyusup di antara lalu lalang orang serta bersembunyi di lorong jalur kereta. Namun, Jong-sung berhasil menemukannya, tapi tak disangka rupanya agen CIA yang baru saja ditembak oleh Myung-so adalah sahabat baik Jin-so. Jin-so sontak terkejut hingga ia terpaksa melepaskan Jong-sung dan Hak-so yang lolos dari pengejarannya. Di lain tempat, Jong-sung akhirnya bekerja sama dengan Myung-so untuk menginterogasi Hak-so. Akan tetapi, sebelum Myung-so datang, Hak-so mengatakan bahwa ia memiliki bukti tentang rekening penggelapan dana milik Kim Jong-il yang tanpa diduga rupanya didalangi oleh Dong Jung-ho, ayah dari Myung-so. Kemudian Myung-so datang dan menyuntikkan cairan yang bisa membuat Hak-so berkata jujur serta merekam semua pengakuannya sebagai bukti. 성명, 소속, 독일 주제, 대사. Malamnya, Jong-sung pulang ke rumah dan menunggu istrinya. Tak lama setelah itu, Jung-hee tiba di rumah dan kaget melihat rumahnya yang begitu berantakan. Jung-hee pun menyadari kalau suaminya telah mencurigainya. Maka, ia segera menjelaskan bahwa selama ini dirinya hanya mengikuti perintah Hak-so. Dan lebih daripada itu, Jung-hee hanya ingin segera pulang ke Pyongyang karena saat ini dia tengah mengandung. 이거의 자신입니다. Kenyataan itu membuat Jong-sung semakin merasa bersalah, dan tak lama setelah itu Jong-sung mendapat telepon dari Myung-so. Myung-so berkata bahwa ia telah menemukan bukti tentang Jung-hee sebagai mata-mata dan sebentar lagi akan ditangkap. Mendengar hal itu, Jong-sung pun yakin kalau saat ini mereka tengah diawasi. Maka Jong-sung memberitahu istrinya bahwa mereka harus segera pergi dari apartemen ini. Sayangnya, sebelum mereka berdua pergi, apartemen mereka didatangi oleh anak buah Myung-so yang langsung menggeledah seisi rumah. Jong-sung tidak membiarkannya begitu saja. Jong-sung pun menyerang anak buah Myung-so lalu kabur bersama istrinya. 진정은 어디 있습니까? 이것은 Myung-so yang menyadari kalau anak buahnya dihabisi oleh Jong-sung seketika meminta bantuan dari mafia Timur Tengah bernama Abdul. Abdul yang punya dendam pribadi dengan Jong-sung seketika menuruti permintaan Myung-so. Sementara itu, kembali ke Jong-sung yang meminta Jung-hee untuk pergi lebih dulu lewat jendela dan membekalinya dengan pistol karena ia yakin kalau Myung-so akan mengirimkan pasukan lebih banyak untuk menangkap mereka.
Lantas di saat Jung Hee kabur lewat atap yang berbahaya dan menguji adrenalin kayak main Ninja Warrior, Jong Sung seorang diri melawan antek-antek Myung So. Tapi karena Jong Sung ini agen yang terlatih, dia dapat dengan mudah lari dari mereka meskipun akhirnya dibantu Jung Hee juga. Singkat cerita, Jong Sung akhirnya selamat dari pergelutan tersebut. Ia dan Jung Hee lantas mencari hotel terdekat untuk beristirahat. Dan supaya identitasnya tidak terlacak, Jong Sung minta kepada pihak hotel untuk tidak mencatat namanya. Sementara itu, Myung So langsung ngamuk menyadari Jong Sung kembali lolos. Ia kemudian menyuruh Abdul dan anak buahnya untuk mencari Jong Sung di hotel-hotel terdekat. But that's only after you break out these bastards' codes. Then we cut out the broker, everything is cheaper and faster. Sedangkan di dalam hotel, Jung Hee akhirnya mengobati luka-luka di tubuh suaminya. Di sini, Jung Hee bilang kalau dia tetap ingin kembali ke Pyongyang karena merasa situasi di Berlin semakin berbahaya. Tapi Jong Sung masih harus mencari tahu aliran dana korupsi yang sempat disebut oleh Hak So. Sialnya, posisi mereka sekarang telah berhasil ditemukan oleh Abdul dan anak buahnya. Posisi Jong Sung dan Jung Hee pun semakin terjepit. Mereka tak bisa kabur dengan selamat kalau kondisinya seperti ini. Maka dengan sangat terpaksa Jong Sung menyerahkan diri dan bertekuk lutut di hadapan Abdul. Dan di saat yang bersamaan, Jin Soo berhasil menemukan jejak Jong Sung. Lalu tiba-tiba sialnya, Jung Hee justru menjadi tawanan. Sekuat tenaga Jong Sung mengejar istrinya, tapi naas, Jong Sung tetap gagal menyelamatkan Jung Hee. Jin Soo pun bersimpati melihat Jong Sung yang baru saja kehilangan istrinya. Maka dari itu, Jin Soo memberitahu Jong Sung bahwa sebenarnya Jong Sung telah dikhianati oleh negaranya sendiri. Penggelapan dana yang dilakukan Kim Jong Il ternyata berkaitan erat dengan Hak So. Dan dengan kejamnya Hak So menyeret nama Jung Hee sekaligus nama baik Jong Sung. Secara tidak langsung, Korea Utara berniat membuang Jong Sung yang padahal sudah setia dan rela berkorban demi negara tercinta. Tapi di sini Jong Sung mengatakan bahwa dalang dibalik semuanya bukan Hak So, melainkan ayah Myung So yang otomatis menyangkut Myung So juga. Artinya, Myung So rekan sesama agen Korea Utara lah yang telah mengkhianati Jong Sung. 널 배신한 건 과학이 아니야. 당신 씨의 친구 저격했던 놈 그 애비 알람은 정확히 알아두시오. 이건 물통주의 짓이오. 역시 동시도 우리 게이트했다 보내진 거고. Karena Jong Sung dan Jin Soo memiliki dua petunjuk penting, yaitu rekaman suara dan rekening Kim Jong Il, mereka pun berniat bekerja sama. Namun, tentu tidak mudah bagi Jong Sung untuk mempercayai musuh. Sayangnya, ia tak punya banyak pilihan. Jong Sung harus melakukan cara apapun untuk menyelamatkan istrinya, termasuk meminta bantuan dari Korea Selatan. Jadi tak butuh waktu lama, Jong Sung menghubungi Myung So dan berkata bahwa ia akan menyerahkan diri. 개소리 그만두고 얼른 개 들어라. 알겠어? 굳이 뒤지려면 조심하라. Singkat cerita, Jong Sung dan Jin Soo tiba di markas Myung So. Sebelum menyerang, Jong Sung dan Jin Soo mengintai markas tersebut dari kejauhan. Malamnya, setelah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi, Jong Sung akhirnya mendatangi markas Myung So. Di
dalam markas tersebut, rupanya Abdul sudah menunggu kedatangan Jong Sung. Ia tak sabar ingin balas dendam karena menduga bahwa Jong Sung telah membuat kakaknya tertangkap. Sesaat kemudian mereka pun melakukan negosiasi. Jong Sung meminta Myung So melepaskan dirinya dan Jung Hae, sementara Jong Sung akan menyerahkan rekening Kim Jong Il. 여기서 풀지마. 평생 소망살될 수도 있고 마음대로 배신자가 되지마. 영광이요. 공영 자백을 다니기. Namun negosiasi tidak hanya sampai di situ. Jong Sung justru menyerahkan sebuah bukti berupa rekaman suara Myung So yang sengaja menghasut semua orang demi kepentingan pribadi ayahnya. Situasi pun berbalik dengan cepat. Abdul langsung menyadari bahwa ia cuma ditipu oleh Myung Soo. Sedangkan Jin Soo yang memantau dari jauh langsung melepaskan meriamnya. Pergelutan pun tak terelakkan. Sialnya, Jung Hae justru tertembak. Jong Sung pun semakin dilema. Ia tahu bahwa Myung So tengah mencarinya. Oleh sebab itu, supaya Myung So tidak menemukan Jung Hae, Jong Sung mencoba mengalihkan perhatiannya. Cara cerdik Jong Sung itu rupanya berhasil merusak konsentrasi Myung So. Pria itu kemudian menjauh dari lokasi Jung Hae hingga akhirnya bertemu dengan Jong Sung. Maka tak butuh waktu lama, mereka langsung duel secara brutal. 끝나지 않는다는 건 잘 알잖네. 줄로 와. 왜? 서로 물리시나. Pergelutan itu akhirnya dimenangkan oleh Jong Sung. Sayangnya, begitu Jong Sung kembali menemui Jung Hae, istrinya itu sudah sakaratul maut dan berakhir meninggal di pelukan Jong Sung. Sontak, Jong Sung meraung-raung. Dia sangat terpukul karena kehilangan istri tercinta yang sudah dilindungi dengan mengorbankan darah dan keringat. Ujung-ujungnya Jong Sung menjadi tawanan Korea Selatan. Ia diminta memberikan informasi tentang rekening Kim Jong Il dan membelot kepada Korea Selatan. Tapi meskipun dikhianati, hati mungilnya Jong Sung masih setia kepada Korea Utara. Jin Soo juga tidak setuju akan hal itu. Jin Soo yang tahu bahwa Jong Sung tidak bersalah dan masih berduka pun memutuskan untuk membiarkan Jong Sung melarikan diri. 네 마누라 하고 하소연할 생각도 하지 말고 어설프게 복수할 생각도 하지 마. Di akhir film, Jong Sung yang kembali dari pelarian pun akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu balas dendam kepada Dong Jung Ho yang telah memporak-porandakan hidupnya dan merenggut nyawa istri tercintanya. Dan film pun tamat.